Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 035. Oke, aku akan membantumu mencari Sharon tapi tidak janji jika dia mau tinggal bersamamu. Kau tahu bukan, dia terbiasa dimanja dengan gelimang materi. Saloma mengangguk pasrah. Dia merasa lemah kini menjadi ibunya yang tak memiliki apa-apa. Kak, Lanita berada di kamar yang luas, kamar yang sudah disiapkan Dane untuknya. Dia duduk terpekur di tepi tempat tidur. Meraba-raba permukaan kasur yang halus dan lembut. Berjalan mengitari kamar dengan perabotan lengkap dan mewah. Seperti kamar-kamar hotel mewah yang aku lihat di drama, gumam Lani seraya membuka pintu kaca menuju balkon. Lani melihat air mancur yang segar tepat di bawah balkonnya. Lalu dia teringat Reza. Reza senang berjemur di dekat air mancur seraya memejam dan menantang sinar mentari. Pagi dengan berlama-lama tengadah. Lani menopang dagu di pagar teralis balkon, membayangkan dirinya dan Reza berjemur bersama. Dia tersenyum, hatinya pun menghangat. Lanita kembali ke dalam kamar, membuka lemari dan terbelalak dengan banyak baju. Serta bagus. Dane bilang, itu adalah baju-baju yang dibelikan untuknya. Semuanya masih berbandrol. Astagfirullah, ini harganya seperti harga-harga baju Reza. Lani takut dan meletakkan kembali baju-baju tersebut dengan bergidik ngeri. Mahalnya. Aku takut baju itu luntur kena keringatku, gumam Lani. Beralih ke kamar mandi, Lani tercenung melihatnya. Mandi berendam apa enaknya. Lani mengagumi interior kamar mandinya yang luas. Harum dan mewah. Mirip kamar mandi Reza, desisnya lagi. Kembali Lani duduk di tepi tempat tidur. Akan lebih menyenangkan kalau ibu tidur bersamaku di sini. Ada televisi, ibu senang nonton acara dangdut. Lani Mendes, khas sedih. Karena dia tak bisa mengajak Parmiah tinggal bersama-sama. Lani keluar kamar, dia merasa lapar. Nona, panggil seseorang. Lani menoleh. Dilihatnya perempuan parubaya sedang tersenyum ramah padanya. Saya, Regita, salah satu asisten rumah tangga di rumah ini. Oh, iya. Lenia bersalaman seraya mengangguk sopan. Jangan bersikap terlalu sopan pada saya hanya pelayan, ujar Regita. Lanita tersenyum kikuk dan mengangguk. Nyonya Dane mungkin tiba di rumah jam 11 malam. Mari ikut saya ke ruang makan, saya sudah menyiapkan makanan malam yang lezat untuk Nona. Regita bertutur kata, lembut dan sopan. Lanita memang merasa lapar. Dia hanya mengangguk dan berterima kasih. Tiba di ruang makan, Lanita bingung dengan banyaknya makanan yang terhidang. Silakan. Regita menarik kursi untuk Lanita. Lanita gugup. Aku makan semua ini sendirian. Tanya Lanita pelan. Di sini hanya ada Nona dan Nyonya Dane. Selebihnya hanyalah para asisten rumah tangga, jawab Regita. Sepi sekali, ujar Lanita. Makanlah bersamaku. Regita spontan menolak dengan halus. Tempat kami di belakang, ada meja makan juga khusus untuk kami. Apa bedanya? Mbak Regita sudah makan malam. Regita menggeleng. Nah, ayo makan bersamaku. Maaf, Nona. Saya tidak bisa. Lanita menghela napas pasrah. Sungguh tidak menyenangkan menikmati makanan yang tampak lezat di atas meja hanya sendirian. Apa ibu sudah makan malam? Lanita mau tak mau makan malam sendirian dan sunyi. Dia teringat Reza. Baru saja sehari Lani berada di rumah Dane, Lani memikirkan segala keperluan Reza. Siapa yang mengurusnya? Susana. Sementara di dapur, Regita berkata pada kedua rekannya. Nona Lanita sungguh jauh berbeda dengan Nona Sharon. Non Lani santun dan cantik.
Aku dipaksanya makan bersama satu meja, ucap Regita. Kamu nggak usah lagi panggil Nona Sharon. Nona muda yang asli sudah ditemukan. Tukas Natmi. Tak kuduga Salomah yang berkuasa di rumah ini bisa tumbang juga. Tingkahnya menyebalkan layaknya nyonya rumah. Senang rasanya dia pergi dari rumah ini, timpal. Mulina. Regita dan Natmi mengangguk mengiyakan. Setelah makan malam selesai, Lanita kembali ke kamar. Jam masih menunjukkan angka 8. Mencoba menyalakan televisi tapi pikirannya kalut. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Seketika senyum lebar terbit di bibirnya. Reza. Pekik Lani segera menerima panggilan. Sedang apa? Tanya Reza tanpa basa-basi. Sedang sendirian, jawab Lani. Kemana mamamu? Belum pulang. Hening beberapa saat. Besok aku dioperasi. Ya. Bukankah kau bilang dokter Iqbal ada di Kanada? Aku dioperasi oleh dokter lain. Aku nanti ke rumah sakit. Benar. Tanya Reza. Iya. Hening lagi. Ya sudah, tidurlah. Ucap Lani. Rasanya sepi tanpamu ada di rumah, ujar Reza. Ada Aleska, Tante Danisa dan Om Davin. Tante Danisa seru sekali bukan? Dia gemar bercerita. Tetap saja sepi, ucap Reza. Aku belum pindah, aku hanya menginap 3 hari saja. Ya. Baru semalam rasanya sudah seminggu. Kenapa selama itu? Tanya Lani. Mungkin rindu. Hening kembali. Reza tak tahu jika kedua pipi Lani memanas dan menjadi semerah tomat. Sudah, ya. Aku mau tidur. Lani gugup seketika mendengar Reza mengucapkan kata rindu. Panggilan dimatikan sepihak oleh Lani. Data pun dia off-kan. Lani berguling ke kasur dan menutup seluruh tubuhnya dengan bed cover. Lani benar-benar tertidur setelah Reza mengucapkan kata rindu. Hingga jam 11 malam tiba, Dein mengetuk pintu kamar Lani, tak ada sahutan. Dein mencoba membukanya, tidak dikunci. Kamar Lani terang benderang dengan televisi menyala. Tapi Lani tenggelam seluruhnya di bawah selimut. Dein tersenyum dan mematikan televisi, mematikan lampu terang benderang lalu menyalakan lampu kecil dengan sinar redup yang menempel di dinding kamar. Pelan Dein membuka bed cover yang menutupi seluruh tubuh Lani. Anak gadisnya yang cantik itu tidur sangat pulas. Dein mengecilkan volume AC. Saat melihat kening Lani berkeringat, Dein tersenyum seraya merapikan anak rambut di dahi Lani. Dia senang karena Lani mau menginap di rumahnya. Keesokan harinya, Dein mengetuk kamar Lani. Ibu dan anak itu saling bicara dari hati ke hati. Hingga mereka sarapan bersama pagi itu. Erik pun menginap semalam. Jadi tampak seperti keluarga yang bahagia meski Lani masih bersikap canggung. Dein harus segera pergi kerja, dia diantar Erik tentu saja. Setengah jam setelah Dein pergi kerja, Sharon muncul. Lanita dan Sharon bertemu tentu saja, mereka saling diam. Di mana kamarmu? Tanya Sharon datar. Lanita menunjuk kamar yang berseberangan dengan kamar Sharon. Sharon menuju kamar Lani, memandangi seisi kamar. Puas. Senang tinggal di sini, Nona muda. Tanya Sharon tanpa ekspresi. Lani tidak menyahut, dia hanya menggigit bibir bawahnya. Nikmatilah apa yang sudah kunikmati selama nyaris 20 tahun di rumah ini. Kau harus terbiasa menjadi nona muda yang raya-raya. Jangan permalukan mama kandungmu di depan para koleganya. Belajar attitude, cara makan orang kaya, berjalan dengan tegap dan penuh percaya diri serta hilangkan ekspresi itu. Ekspresi wajah lugu yang miskin. Sharon berkata tanpa emosi. Wajahnya benar-benar datar. Nona, kau tinggal di mana sekarang?
Tanya Lanita. Jangan panggil aku Nona. Aku jadi upik abu sekarang gara-gara Omah. Sharon memalingkan wajah. Aku juga dilepas Reza seketika. Kau bisa bayangkan betapa sakit dan soknya aku. Lanita menatap Sharon. Mata gadis itu benar terluka. Kehilangan mama, harta sekaligus. Suami dalam sekejap. Ah, sudahlah. Aku malas ditatap iba olehmu. Sharon berjalan keluar kamar Lani. Dia melangkah hendak menuju kamarnya. Tapi kemudian berbalik lagi di ambang pintu. Aku kesini hanya untuk membawa sebagian barang-barangku. Kau tenang saja, jangan merasa terancam. Aku tidak merasa seperti itu, jawab Lani cepat. Sharon menelan ludah getir. Dia menepis tangan ke udara. Rasanya dia tak punya kekuatan untuk berdebat dengan Lani. Apa yang mesti dia perjuangkan? Semua memang milik Lani dari awal. Sore hari Lanita ke rumah sakit menemui Reza setelah selesai dioperasi. Kenapa masih ditutup? Tanya Lani. Reza tertawa. Mungkin besok perban mataku dibuka. Terima kasih kamu sudah datang menjengukku. Wajah Reza tampak bersemangat meski matanya masih dibebat kain putih melingkar ke kepala. Kamu mau menginap di sini malam ini? Aku harus izin mamaku dulu, aku sudah berjanji menginap 3 hari di rumahnya. Oh, tidak usah. Pulanglah. Besok kamu bisa kembali ke sini, sahut Reza. Lani hanya mengangguk pelan. Antara ingin menginap di rumah sakit tapi dia sudah berjanji pada Dein. Besok pagi jam 10 perban mataku dibuka. Lani menghela napas dalam. Dia tidak sabar mengetahui perkembangan mata Reza. Semalaman pun Lani tak bisa tidur hingga Dein menangkap kegelisahan Lani mengenai Reza. Besok mama akan menyempatkan ke rumah sakit. Kamu bisa ke sana dengan mama. Tidurlah. Dein membelai kepala Lanita lembut. Mama tidur di sini denganmu, boleh. Lani mengangguk seraya tersenyum. Dein sangat senang, dia segera merebahkan tubuhnya di sebelah Lani, memeluk gadis cantiknya yang telah lama hilang. Keesokan harinya, Lani sudah tak sabar untuk pergi ke rumah sakit setelah menunggu Dein selesai Zoom meeting dengan kliennya di negara lain. Lani tampak semangat, bagaimana tidak, dia senang Reza bisa melihat lagi. Dein dari semalam memikirkan sesuatu, Laninya selalu saja memikirkan Reza. Apa mungkin sebetulnya jodoh sejati Reza adalah anak kandungku Lani? Batin Dein seraya terus memandangi Lani yang duduk di sebelahnya seraya memandangi pemandangan di luar jendela mobil. Mereka pun tiba di rumah sakit. Semua sudah berkumpul. Susana dan Dimitri, Parmia bahkan keluarga Aleska. Seorang perawat membuka perban mata Reza. Hati-hati. Buka mata Anda perlahan-lahan, Tuan. Ujar perawat tersebut. Reza menggerakkan matanya dengan perlahan. Matanya membuka sempurna pada akhirnya tapi pandangan Reza tetap lurus ke depan. Susana. Panggil Reza. Iya, Tuan. Susana mendekat. Kenapa masih gelap? Reza meraba-raba sekitarnya. Semua orang terkejut. Lalu semuanya menoleh pada Dokter Tardi. Dok, apa operasi mata keponakanku gagal? Tanya Davin. Dokter Tardi diam dengan wajah cemas. Dia mencoba menggerakkan tangan di depan mata Reza. Tuan Reza, Anda tidak melihat sedikit pun cahaya yang masuk ke mata Anda. Reza menggeleng. Lanita lekas mendekat dan menggenggam tangan Reza. Reza, aku di sini. Jangan panik. Lani berbisik di dekat telinga Reza. Ruangan Dokter Tardi. Dokter Tardi tampak gelisah di depan komputer. Notifikasi pesan berbunyi di ponselnya. Terima kasih untuk kerjasamanya.
Uang untuk anak istrimu sudah aku transfer, juga rahasia istri simpananmu aman. Reputasimu di depan detektur rumah sakit tempatmu bekerja pun tetap aman. Senang bekerja sama dengan Anda, Dr. Tardi. Dr. Tardi Mendes, dia bersandar di bahu kursi seraya memejam. Tapi ponselnya kemudian berbunyi lagi. Tertera nama Dr. Iqbal di layar ponsel. Dr. Tardi gugup tapi dia tetap menerima panggilan tersebut. Halo, sapa Dr. Tardi. Ada apa dengan pasienku Tuan Reza Darmawangsa? Apa yang sudah kau lakukan pada operasi matanya? Kenapa gagal? Cedera matanya ringan dan sangat bisa disembuhkan. Lalu kenapa hasil operasi matanya bisa gagal? Kau tidak melakukan malpraktik, bukan? Cecar Dr. Iqbal tanpa basa-basi. Aku tak butuh penjelasan di telepon. 1 minggu lagi aku pulang ke Indonesia dan aku akan memeriksa kembali kondisi mata pasienku. Jika terbukti kau melakukan malpraktik lagi seperti dulu, kau siap-siap aku laporkan pada petinggi rumah sakit. Camkan itu. Ancam Dr. Iqbal tidak main-main. Dr. Tardi mematikan ponsel lalu meletakkannya dalam laci. Dia memijat kepalanya yang pening. Lalu memukul-mukulnya dengan kedua tangan. Kenapa orang itu bisa mengetahui keberadaan istri simpananku? Geram Dr. Tardi dengan hembusan napas kasar. Dr. Tardi hanya bisa memberi penjelasan singkat mengenai kondisi mata Reza dan meminta Reza bersabar hingga Dr. Iqbal kembali ke Indonesia. Reza lebih banyak diam saat mengetahui operasi matanya tidak berhasil. Penjelasan yang diberikan Dr. Tardi sangat tidak memuaskan. Apa mata Reza tidak apa-apa? Maksudku masih bisa melakukan operasi lagi. Bukan. Terakhir Dr. Iqbal bilang, mata Reza sangat bisa disembuhkan dan bisa melihat lagi, ucap Danisa. Kita harus menunggu Dr. Iqbal pulang dari Kanada. Beliau tidak memperbolehkan lagi Reza ditangani oleh Dr. Tardi atau siapapun, sahut Susana. Danisa mengangguk-angguk prihatin. Lanita masih saja berada di dekat Reza. Sementara Dein terpaksa harus berpamitan. Karena diburu waktu oleh pekerjaan. Aleska pun demikian, dia harus mendatangi beberapa universitas yang akan dijadikannya pilihan. Semua orang pergi dari kamar Reza kecuali Lanita. Mereka tinggal berdua di dalam kamar. Reza, panggil Lani pelan. Reza diam saja. Dia sebetulnya ingin marah karena operasi matanya gagal. Menyesali. Kenapa harus terburu-buru dan mengabaikan ucapan Dr. Iqbal untuk tetap menunggunya? Pulang. Kamu bisa pulang Lani, operasiku gagal, sahut Reza. Jangan patah semangat. Dr. Iqbal akan memeriksa lagi matamu seminggu. Kemudian, bertahanlah sebentar lagi. Lani mencoba membesarkan hati Reza. Kau pulang saja, lirih suara Reza. Kenapa mengusirku? Reza diam. Dia sebetulnya enggan merasa dikasihani. Beda rasanya saat dia berpura-pura buta dengan dia buta sungguhan. Perasaannya menjadi sangat sensitif, mudah tersinggung. Aku mau menginap di rumahmu, ujar Lanita. Kamu bukannya sudah janji menginap 3 malam di rumah mamamu? Ucap Reza. Lanita diam. Mungkin besok-besok aku bisa menginap lagi. Malam ini aku pulang. Bersamamu? Ya. Pinta Lani. Reza diam. Kau mengasihaniku? Tanya Reza lirih. Lani mengernyit. Tidak. Untuk apa aku mengasihanimu? Aku buta, Lani. Lani tersenyum. Kau memang buta tapi mampu menggerakkan siapa saja yang kau mau untuk bergerak. Sesuai perintahmu, apa yang harus aku kasihani darimu? Tanya Lani. Reza diam. Dia senang dengan jawaban Lani. Setidaknya Lani tetap menganggap dan melihatnya cukup mampu melindungi siapapun meski keadaannya buta.
Kau senang dengan kemampuanku? Tanya Reza. Ya. Bahkan mungkin kau bisa membeli hukum dengan uang dan kuasamu, seperti di drama-drama yang aku tonton atau novel yang aku baca, jawab Lani. Reza mengekeh. Kau hobi membaca? Ya, dan kemarin-kemarin aku membaca sebuah novel online yang ceritanya mirip denganku. Tentang bayi seorang kaya raya yang ditukar dengan bayi seorang asisten rumah tangga. Oh, ya. Mirip sekali dengan kisahmu, Lani. Di mana kau membacanya? Di aplikasi Viso. Judulnya Pewaris yang Ditukar karya Cedar Karami. Bedanya, di sana anaknya lelaki dan hidup berdampingan satu rumah dengan orang tua kandungnya. Aku sampai tak mau berhenti baca karena seru dan tentu saja miris, ucap Lani pelan. Ada kisah cintanya? Tanya Reza. Ada, tentu saja. Kedua anak yang ditukar tersebut menyukai gadis yang sama. Tapi sang gadis menyukai anak asli si orang kaya karena perangainya yang santun dan tentu saja tampan. Sepertiku? Tanya Reza. Lani melongo. Dia diam memperhatikan pahatan indah ciptaan Tuhan di depannya. Ketampanan Reza adalah potret kesempurnaan. Kau diam saja, sedang mengagumi ketampananku? Tanya Reza membuyarkan keterpesonaan Lani. Lani menunduk dan mengulum senyum. Dia memalingkan wajah ke arah lain. Aneh memang, Reza tak mungkin melihatnya, untuk apa malu. Tapi memang seperti itulah Lani, terkadang lupa kalau Reza buta. Reza tersenyum kecil, membayangkan Lani yang kerap tersipu malu. Apa pipimu menghangat, Lani? Tanya Reza. Lani meraba pipinya. Sudahlah, kenapa akhir-akhir ini kau sering menggodaku? Lani menjauh hendak mengambil air minum. Lalu terdengar ketukan di pintu kamar. Muncul kepala Sharon. Boleh aku masuk? Tanya Sharon datar pada Lani. Lani mengangguk. Reza waspada, itu suara Sharon. Aku permisi keluar sebentar, ucap Lani pada Reza.